Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiyal Hamdi, NIM 19329100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Hanif Al-Qadri. Yang pertama, itu ada konsep kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajaran, dan juga cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya ada konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ialah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan juga diusahakan secara sungguh-sungguh dan juga secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan juga efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini yang pertama ada tujuan, yaitu di mana suatu pendidikan pasti memiliki tujuan. Nah, pada dasarnya tujuannya ialah untuk mencerdaskan dan juga membentuk kepribadian yang lebih baik. Dan yang kedua ada materi, yaitu merupakan bahan ajar yang dibentuk dalam sebuah mata pelajaran. Nah, yang ketiga ada metode, yaitu sebuah cara untuk menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya ada media pendidikan. Ialah merupakan alat perantara yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Nah, yang terakhir ada evaluasi, di mana hal ini untuk memeriksa sejauh mana ketercapaian yang telah dilakukan dalam sebuah kinerja. Nah, selanjutnya ada proses administrasi kurikulum. Di sini yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum ialah suatu kegiatan yang memerlukan keahlian dan ini dilakukan oleh seorang ahli di bidang perencanaan kurikulum sehingga kurikulum itu dapat dibuat lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua ada pelaksanaan. Nah, suatu keberhasilan kurikulum itu diukur dari sejauh mana siswa dapat memahami dan menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang telah kita miliki, itu keberhasilannya tergantung dari seorang yang menjalankannya atau yang kita sebut dengan guru. Nah, maka guru itu sangat berperan penting dalam ketercapaian atau pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pengembangan. Di sini dalam pengembangan kurikulum ada dua proses utama, yaitu pertama pedoman kurikulum dan yang kedua yaitu pedoman instruksional. Pedoman kurikulum ini mencakup latar belakang tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, kalau pedoman instruksional diperoleh dari usaha pengajar untuk menguraikan isi dari pedoman kurikulum itu agar lebih spesifik dan lebih mudah dipersiapkan oleh seorang pendidik. Nah, kita masuk selanjutnya ada evaluasi yang terakhir. Di sini setelah kurikulum yang telah ditetapkan dan juga kita terapkan ke lembaga pendidikan, maka selanjutnya kita lakukan sebuah evaluasi. Mengapa kita lakukan evaluasi? Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kurikulum ini cocok untuk semua peserta didik dan juga apakah ada perbaikan yang kita perlu lakukan dan juga kita mengetahui apakah ini seimbang atau ketidakseimbangan antara kurikulum dan peserta didik yang kita terapkan pada lembaga pendidikan.
Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Di sini yang pertama ada implementer, yaitu guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang telah ada. Jadi setelah kurikulum yang telah ditetapkan, maka seperti yang dibilang sebelumnya, guru ini berperan dalam mengaplikasikan dan juga menerapkannya pada peserta didik. Selanjutnya ada adapters, yaitu guru lebih dari seorang pelaksana kurikulum, tetapi ia juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik yang dibutuhkan siswa. Jadi kurikulum ini yang telah dibuat diusahakan oleh seorang guru agar kurikulum ini seimbang dan mampu dipahami dan dicerna oleh seorang pendidik, dicerna oleh seorang peserta didik. Nah, yang ketiga ada developers, yaitu guru berwenang sebagai pendesain kurikulum. Jadi setiap guru bisa mendesain seperti apa dia menyampaikan materinya kepada peserta didik. Nah, yang terakhir ada researcher, yaitu peran guru sebagai peneliti kurikulum. Maksudnya di sini guru bukan hanya melaksanakan kurikulum kepada peserta didik, namun juga sebagai peneliti, di mana sih sejauh apa kurikulum ini mampu diterapkan oleh siswa, dan juga apa aja kelebihan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh kurikulum ini. Nah, maka dari itu peran guru ini sangat penting dalam kesuksesan dan ketercapaian tujuan dari terciptanya kurikulum ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.